Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Beranda Perempuan. Beranda Perempuan, tempat ngobrol santai sambil ngopi. Bukan menggurui, bukan solusi, hanya menyalurkan aspirasi. Topik obrolan kita di Beranda Perempuan kali ini adalah tentang hiperrealitas. Banyak lo yang tidak tahu apa itu hiperrealitas. Tapi dia menganut hiperrealitas sebagai gaya hidupnya. Apa sih hiperrealitas itu? Menjelaskannya kita cerita aja dulu. Kita bercerita tentang keluarga Bapak Sukri. Bapak dan Ibu Sukri dengan dua putri remajanya membuat aturan. Wajib mematikan ponsel di waktu makan dan dilarang menaruh ponsel di atas meja makan. Dengan begitu, setiap berkumpul di meja makan dapat dirasakan hubungan antar manusia lewat obrolan, lewat sentuhan, tawa, sewot, dan marah. Itu semua ekspresi emosi yang orisinil, realitas yang sesungguhnya, bukan hiperrealitas. Nah, jadi untuk bicara tentang hiperrealitas, kita lihat dulu yang realitas itu seperti apa. Selanjutnya, malam itu Bu Sukri menegur putrinya yang terlihat murung dan tidak mau makan. Remaja milenial itu terlihat kesal dan memaparkan wajah marah dan memberontak. Begitu keluar dari ruang makan, dia buru-buru menyalakan ponselnya. Dia hidup lagi di dunia maya, meninggalkan dunia nyata. Dunia maya lebih menyenangkan dari dunia nyata. Itu sebabnya kita selalu melihat orang sibuk dengan ponselnya saat perjalanan di kereta, di ruang tunggu, bahkan ketika makan-makan di restoran. Apa yang kita temukan di internet dan media sosial lebih menarik ketimbang berbincang dengan orang di sebelah kita atau melihat pemandangan sekitar. Makin sering kita melakukan hal yang demikian, makin terikat pula kepada hiperrealitas, yaitu bukan realitas sebenarnya. Jadi apa yang ditayangkan di internet itu hiperrealitas, bukan realitas sebenarnya. Kita lanjutkan. Teknologi telah merubah wajah dunia. Sekarang kita tahu era internet. Teknologi analog telah diganti dengan teknologi digital. Era kita sekarang disebut era digital. Dan masyarakatnya disebut masyarakat digital. Di era teknologi ini pikiran manusia berkembang sangat maju, sehingga mampu menciptakan mesin-mesin yang menggeser nilai-nilai kemanusiaan. Manusia telah menciptakan bosnya sendiri, yaitu teknologi, yang menghasilkan mesin-mesin tak punya hati. Dalam era teknologi ini, orientasi berpikir manusia cenderung minimalis, sempit, terbatas pada pribadinya sendiri. Atau disebut juga individualisme. Kalau orang Jakarta bilang, elu-elu gue-gue. Manusia terperangkap dalam kurungan individualisme dan hampir tak memahami lagi lingkungan sosialnya. Manusia menjadi robot, kehilangan jati diri. Muncul kehidupan dengan kondisi yang membentuk, dengan kondisi yang muncul kehidupan, saya ulangi, dengan kondisi yang dibentuk
melebihi realitas atau kenyataan yang sesungguhnya. Nah, inilah yang disebut dengan hiperrealitas. Dalam hiperrealitas, fakta dan fantasi membaur dan melebur menjadi satu. Hiperrealitas dapat kita lihat dalam iklan. Ambil contoh misalnya iklan parfum X. Iklan parfum X dapat dikatakan sudah menjadi hiperrealitas. Ketika ada seorang pria memakai parfum X, seolah-olah setiap wanita yang mencium aroma parfum tersebut akan terhipnotis dan tergila-gila pada pria tersebut. Jadi hiperrealitas adalah realitas yang bukan sesungguhnya. Cerminan hiperrealitas dapat dilihat di sinetron Indonesia. Peran antagonis atau peran antagonis selalu didominasi dengan seseorang yang berwatak jahat dan selalu berusaha mencelakakan orang lain yang tidak disukainya. Sedangkan tokoh protagonis selalu diidentikan dengan watak seorang yang selalu mengalah, melankolis, berlinang air mata, dan berdoa ketika dianiaya. Nah, ini hiperrealitas, melebihi realitas yang sesungguhnya. Hiperrealitas membuat masyarakat menjadi konsumtif. Mayoritas masyarakat mengkonsumsi bukan karena kebutuhannya, tapi gaya hidup. Mereka menjadi nyaman dengan gaya hidup hiperrealitas, meskipun sangat ganas membunuh kehidupan finansialnya. Media internet tayang di dunia maya. Dunia maya terhubung secara global. Tiap orang bisa bikin cerita disebar ke ruang publik melalui medsos. Nah, di sini hiperrealitas muncul. Cerita kecil bisa menjadi hiperrealitas. Artinya melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Karena diekspos berulang-ulang di medsos. Demikian pula jasa yang hanya secuil bisa menjadi hiperrealitas, melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Jasa kecil dapat digelembungkan sehingga terkesan amat besar. Nah, inilah yang disebut hiperrealitas. Hiperrealitas bisa menciptakan mitos. Itu. Jadi hiperrealitas, kondisi hiperrealitas, orang nyaman karena dapat masuk ke dalam kondisi hiperrealitas, menjadikan mengikuti gaya hidup. Demikian obrolan santai di Beranda Perempuan. Kita ketemu nanti dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.